Tuhan, maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu juga dengan kalian berdua, karena belum mengerti. Kalau udah mengerti akan kasih Tuhan itu, bagaimana Yesus itu mau mengorbankan dirinya, menebus dosa kutuk itu. Disitulah nanti kamu nangis-nangis Pak Juna sama Mandar gitu. Tapi kalau hatimu keras, menantang, sepintar apapun kami manusia ini menerangkan, tidak akan terima kalian berdua. Jadi percuma, yang lain aja kita bahas gitu. Ini penting Bu, ini penting karena Kristen ini mengaku sebagai agama nabi, para nabi, agama dari langit. Tapi yang dipersembahkan darah manusia, sama seperti ajaran pagan Romawi dan Yunani. Nah, agama Yahudi nggak ada pernah mempersembahkan darah manusia. Kalaupun ibu mengatakan kami tidak mempersembahkan, tapi Yesus sendiri yang mempersembahkan dirinya, ya sama aja. Bahkan parah, Tuhan melarang mempersembahkan darah manusia. Kunyuk, tiba-tiba dia yang menjadi manusia untuk persembahkan darahnya sendiri. Ini dari mana ilmunya ibu? Sementara Yesus 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, berarti bukan dari Yesus. Bukan begitu. Udah aku bilang tadi, bagaimanapun kami buka ayat-ayat buat kalian berdua, udah menolak duluan. Ibaratnya gini loh, makan nih obat nih, udah benar obat tapi ditolak. Gimana pun kan nggak mau makanya. Jadi bagaimana ngasih ibu, bagaimana tidak ditolak ayat-ayat semua kan anaknya penyakitnya ibu, anaknya penyakitnya diare, tapi ibu kasih sirup Kalpanax, pasti ditolak lah Bu, karena nggak nyambung. Ya, tapi memang betul, siapa yang mengikuti Yesus pasti akan diselamatkan. Siapa yang mendengarkan dan mengikuti pekerjaan Yesus pasti diselamatkan, mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku yang Engkau utus. Tidak ada dikatakan bahwa yang mempersembahkan darahku, ada. Nah, sedangkan Tuhan, baik itu di Islam maupun di agama Yahudi, Tuhan hanya minta darah hewan. Tidak pernah Tuhan minta darah manusia. Nah, Kristen nyata mempersembahkan darah manusia. Ini konsepnya, konsep penebus dosa dengan darah manusia itu dari mana? Sedangkan di dalam pengajaran orang Yahudi, contoh di dalam Keluaran 29 nomor 14, yang menjadi penebus di sana adalah hewan. Begitu juga ketika Yesus, ini Yesus nih yang memerintahkan di dalam Lukas 5 nomor 14. Ini perkataan Yesus. Lakukanlah persembahan seperti persembahan yang dilakukan oleh Musa. Begitu juga di Matius 8 nomor 4. Berarti Yesus memerintahkan mempersembahkan darah hewan, bukan darah manusia. Satu-satunya agama yang mengaku ajaran Nabi yang mempersembahkan darah manusia hanya Kristen. Makanya itu Bu, iya silakan. Di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 bacalah di situ. Itulah menjadi karena begitu besar kasih Allah Bapa tadi, sebelum Yesus itu disalibkan di Taman Getsemani, Yesus juga itu menjadikan perjamuan kudus. Disitulah dibilang menjadi manusia. Ini makanya setiap minggu kedua ada perjamuan kudus untuk melambangkan, inilah roti sebagai dagingku, inilah anggur sebagai darahku, untuk mengingatkan aku gitu. Jadi biar sempurna itu penebusan itu, memang Yesus itu harus disalib. Cuma itu makanya kalau mau tahu, masih banyak ya pendeta-pendeta yang lebih sabar untuk menceritakan itu. Kalau aku sendiri juga, walaupun Kristen dari bawaan lahir, tapi saya gali terus dalam pendalaman Alkitab itu dengan pendeta yang benar. Jangan kalian kira juga Kristen itu juga banyak yang sesat, bahkan salib yang terbalik juga ada gitu. Kita harus memilih guru spiritual kita atau guru pendeta kita yang sabar menerangkan, karena pendeta itu cuma
belajar mereka itu paling cepat mendapat gelar pendeta itu sampai 7 tahun dan 8 tahun Pak Cuma. Jadi membaca Alkitab itu bukan seperti membaca koran dan novel asal dibaca asumsi sendiri. Harus ada Roh Kudus bekerja untuk memberikan pencerahan dan pengertian. Kalau kita baca-baca aja juga walaupun kita Kristen nggak ngerti. Makanya di kami itu sebelum membaca Alkitab itu kita harus berdoa dulu, penyembahan dulu, baru minta Roh Kudus bekerja untuk mengartikan apa itu ayat Alkitab Pak Cuma. Jadi yang Bapak bilang tadi di perjanjian lama harus darah domba, darah ini untuk menebus dosa. Disitulah yang tadi itu karena begitu besar kasih Allah maka anaknya yang tunggal diberikannya untuk kita ini untuk menebus semua dosa kutuk-kutuk itu cuma. Gini Bu, Imamat 18:21, janganlah kau serahkan, jangan kau persembahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu, akulah Tuhan, kan gitu. Nah sekarang Kristen mempersembahkan Yesus anak manusia. Ini dipersembahkan ke dewa mana Bu maksudnya? Karena Tuhan yang datang mempersembahkan Pak, bukan mempersembahkan kami itu Yesus itu. Yesus sendiri yang memberikan nyawanya untuk menebus dosa kami. Jangan dipelintir-pelintir Pak. Cuma makanya pelan-pelan aja kita saling, ini namanya sharing ya atau curhat. Soalnya saya juga banyak nanti lihat di TikTokku, bapak angkatku udah kubilang bakal lurah semua di sini Haji. Kami sering kok ngobrol-ngobrol tapi nggak boleh saling menghujat. Biar saya ladenin juga Pak Juma sama Nandar. Ini kita tidak menghujat, bukan menghujat kita Ibu, kita sharing kan gitu. Nah kalau misalnya Yesus menyerahkan dirinya, nyawanya, itu dia serahkan kepada siapa? Karena Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama tidak membutuhkan persembahan nyawa manusia, darah manusia Bu. Jadi kepada siapa darah Yesus ini dipersembahkan gitu? Oh ya, aku terangkan dulu sedikit ya Pak. Iya. Karena waktu pertama itu udah aku bilang kita manusia ini udah ada dosa keturunan dari Adam, karena waktu di sana Tuhan berfirman kepada Adam, bisa semua kau makan yang ada di taman ini kecuali yang di tengah itu kan. Tapi Bapak Adam itu melanggar. Waktu ditanya juga, hai Adam di mana kamu? Bukan nggak tahu Tuhan di mana dia, tapi Adam ini malah sembunyi gitu kan. Coba dulu Adam bilang, ini aku bapak udah berdosa. Mungkin bapak Juma juga punya anak kan. Kalau langsung mendatangin bapak, Pak aku tadi pecahin ini. Pastikan ini dipanggil malah sembunyi. Akhirnya Tuhan kan sempat mengutuknya, kan ada kutuk itu. Kalau kau makan buah yang di tengah maka kamu akan mati. Biar kita tidak mati lagi, mati kekal atau di neraka kekal. Itulah makanya Tuhan Yesus itu datang untuk menebus seperti yang kau bilang tadi. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa harus kan biar sempurna? Namanya gini Pak Juma, karena udah sempat karena dosa itu jauh hubungan kita manusia dengan Tuhan, semakin jauh hubungan itu. Dulu kan bisa berkata-kata Bapak Adam itu sama Tuhan itu, tapi karena dosa pelanggaran itu seakan menjauhkan Tuhan itu dengan manusia ciptaannya yang mulia kan. Jadi kita ini manusia ini kan gitu. Makanya turunlah Tuhan Yesus ke bumi ini biar langsung berkata-kata langsung dengan manusia Pak Juma. Tuhan Allah sendiri yang turun gitu melalui itu Roh Kudus dari perawan yang cuci Ibu Bunda Maria. Jadi dia mendekatkan diri lagi, bersatu lagi, mengulang lagi kayak zaman sebelum berdosa Adam itu gitu Pak Juma. Mendekatkan diri. Baik Bu, baik. Makasih atas paparannya. Coba Ibu tengok ke kiri dan ke kanan. Ketika kemudian Yesus itu datang mempersembahkan dirinya, menyerahkan nyawanya, darahnya, dagingnya untuk menebus, untuk mensucikan, untuk mendamaikan manusia agar manusia itu kembali dekat dengan Tuhan. Tapi coba Ibu lihat perilaku teman-teman kita. Mohon maaf ini ya.
yang ibu lihat di komunitas ibu sendiri. Minum-minuman keras, mabuk-mabukan, ya. Pokoknya kalau kita lihat dari etika-etika yang seperti ini, seharusnya orang Kristen itu sudah seperti dewa. Layaknya mereka itu kalau di Islam sudah kayak wali mereka itu. Kenapa? Pertama, dosanya sudah ditebus, mereka sudah dekat dengan Tuhan. Mereka adalah malah disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tapi perilaku sehari-harinya tidak lebih baik dari orang Muslim. Oh, Ya gitu. minimal sama kan gitu. Tapi kalau Begitu, kita lihat, cuma- kalau kita jalan misalnya ke suatu provinsi Bu, yang kita lihat di pasarnya itu binatang-binatang buas, binatang-binatang menjijikkan, mereka makan dan mereka minum minuman keras dengan binatang-binatang itu. Apakah ini cerminan? Maaf Bang Juma, maaf kami Apa? Advent Bang Juma mengharamkan seluruhnya itu Bang Juma. Nah ini lebih bagus nih. Tapi yang kita lihat ini yang mayoritas dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Apakah perilaku seperti ini cerminan orang-orang yang sudah ditebus sebagai anak-anak Tuhan? Harusnya mereka ini sebagai orang yang mengaku, orang yang sudah didamaikan, orang yang sudah ditebus dosanya, orang yang menjadi anak-anak Tuhan. Cerminannya ya layaknya harus seperti malaikat. Tapi Makanya fakta di gue lapangan bilang gini, nggak ada Pak cerminan Juma, itu. Ntar dulu. Makanya Bang malah- Juma dikatakan Yesus malah semakin banyaklah barbar. Iya. Oh. Bunda Rindu Pak satu-satu Juma, dulu ya. jangan lihat Kooperatif. dari oknumnya, jangan lihat oknumnya, tapi lihat ajarannya. Kan ku bilang tadi, di antara Justru Kristen juga banyak yang sesat tuh. Jangan bawa Iya. begitu. Justru itu dari Kalau ajarannya, ajaran- Bu. Justru itu dari ajarannya. Ajaran siapa? Tidak ada yang haram bagiku, semua halal. Oh, enggak Coba, ada bilang janganlah begitu. engkau minum Ah, air Yesus biasa aja, berfirman. campurlah dengan minuman anggur. Oh, Itu kan nggak ada ajaran. begitu, cuma Ada, dalilnya nggak ada, begitu. Bu. Nggak ada. Nah, Makanya di 14:9 gini, kalau sudah melihat aku berarti sudah melihat Allah. Makanya gini, kita harus percaya ke Tuhan Yesus itu. Ikutlah aku, pikullah beban, ya pikullah salib ini, beban salib ini. Bukan berarti kau pikir jemaah Kristen itu semua langsung melakukan firman Tuhan. Banyak Kristen keturunan gitu. Jangan bawa-bawa agama untuk oknum. Kalau begitu tetangga saya juga banyak Muslim paling parah kalau mabuk. Sampai Muslim kencing itu lagi. bukan anak Tuhan. Nanti Kalau ku Muslim foto, ku wajar. kirim ke Bapak. Muslim itu Jangan anak bawa-bawa manusia. begitu. Dan Muslim itu tidak ditebus dengan darah manusia. Beda dengan Kristen. Katanya Kristen sudah dibebaskan dari dosa maut, dibebaskan dari dosa waris. Tapi setelahnya Yesus mengajarkan itu, perilaku mereka jauh lebih ganas daripada sebelumnya. Oh enggak, Lebih enggak, barbar. itu Kristen yang salah itu Pak Juma. Tapi itu Makanya ajaran kan banyak Bible. Kristen yang salah, bahkan salibnya terbalik. Jadi Itu udah aku ajaran bilang sama Bible, Bu. kamu, Bu, enggak ada ajaran Bible begitu Pak Juma. Janganlah begitu. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membebaskan, dia telah membatalkan Taurat beserta dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Bebas. Iya, maksudnya begini cuma enggak harus lagi disunat, tidak harus lagi setiap berbuat dosa ini. Enggak harus Cukup lagi kita menyembah percaya Tuhan. dan menyembahnya. Enggak. Bebas minum, Ibu, bebas ini seperti itu asumsi dia. Enggak. Bukan asumsi, ini data. Galatia 5 nomor 1, Kristen dibebaskan dari kuk penghambaan. Kristen dibebaskan dari menghambakan diri kepada Tuhan. Itu data, Ibu. Makanya orang yang ngerti Bible mau ngapakan saja boleh. Karena kenapa? Jasad ke orang Kristen itu tidak dibangkitkan. Jadi dipuas-puasin jasadnya, jasmaninya, mau apa saja boleh. Itulah makanya saya katakan lebih itu barbar. sesat itu cuma itu sesat. Lalu dalilnya mau dibawa Bahkan kemana? hidup yang kudus di depan Tuhan itu bagi orang yang melakukan titah ke-10 itu, janganlah sebut nama Tuhanmu sembarangan, jangan mencuri, jangan membunuh. Kita harus melakukan Taurat ke-10 itu cuma. Bagaimana Anda mengatakan diri Anda kudus sementara persembahan Anda manusia kepada dewa? Emang kami persembahkan manusia, siapa kami persembahkan cuma? Yesus dipersembahkan kepada Kami siapa bukan Yesus? mempersembahkan. Bapak sendiri yang menyerahkan dirinya untuk Coba. dosa kami, makanya jangan salah asumsi Coba Ibu baca terus. Ibrani 10, Bu. Ibrani 10 coba kita baca. Baca. Biar kita nggak dibilang fitnah gitu ya. Coba Ibu baca Ibrani 10.
Apakah itu dipersembahkan atau bunuh diri? Kita lihat Ibrani 10. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini tubuh Yesus dipersembahkan kepada dewa mana? Kalau Tuhan yang benar, dia tidak butuh persembahan manusia. Tadi saya sudah kasih datanya. Ini Iya, yang tidak maksudnya disadari di oleh situ. Kristen-Kristen awam, bahwa ajaran agamanya pokoknya adalah, pondasinya adalah mempersembahkan darah manusia entah kepada siapa. Karena Tuhan yang benar tidak butuh darah manusia, nggak butuh tubuh manusia. Coba silakan. Kalau sudah awalnya disalah ibaratnya kamu ini cuma sudah ya ibaratnya orang bilang udah seujon, udah pemikiran nggak benar pertamanya. Bagaimanapun nanti pendeta siapapun, kamu udah harus dakwah itu semua. Mau bagaimanapun kami pintarnya menerangkan kamu untuk menerima ajaran Yesus itu, kamu sudah berontak gitu loh. Bukan, Gitu kan. cuma. Tapi Bukan, kalau Ibu. kamu serahkan, kosongkan dirimu sendiri, ajari kami Tuhan untuk pengertian akan apa itu darah kudus, pasti Tuhan jamah. Karena banyak juga walaupun di Alkitab itu dari penjahat kayak Saulus menjadi Paulus, itu kan gini loh firman Tuhan Yesus, akan kembalinya orang jahat itulah yang disenangkan Tuhan. Makanya kami bilang tadi sama Eda Borsimbolon ini, bagaimanapun Pak Nandar, Pak Juma, kalaupun kita pernah apa kasar, tapi kami harus mengasihi. Karena Yesus saja bilang, Tuhan, maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu juga dengan kalian berdua, karena belum mengerti. Kalau udah mengerti akan kasih Tuhan itu, bagaimana Yesus itu mau mengorbankan dirinya, menebus dosa kutuk itu. Disitulah nanti kamu nangis-nangis Pak Juma sama Nandar gitu. Tapi kalau hatimu keras, menantang, sepintar apapun kami manusia ini menerangkan, tidak akan terima kalian berdua. Jadi percuma, yang lain aja kita bahas gitu. Ini penting, Bu. Ini penting karena Kristen ini ngaku sebagai agama nabi, para nabi, agama dari langit. Tapi yang dipersembahkan darah manusia, sama seperti ajaran pagan Romawi dan Yunani. Nah, agama Yahudi nggak ada pernah mempersembahkan darah manusia. Kalaupun ibu mengatakan kami tidak mempersembahkan, tapi Yesus sendiri yang mempersembahkan dirinya, ya sama aja. Bahkan parah, Tuhan melarang mempersembahkan darah manusia. Tiba-tiba dia yang menjadi manusia untuk persembahkan darahnya sendiri. Ini dari mana ilmunya, Ibu? Sementara Yesus. 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, berarti bukan dari Yesus. Bukan begitu. Udah aku bilang tadi, bagaimanapun kami buka ayat-ayat buat kalian berdua, udah menolak duluan. Ibaratnya gini loh, makan nih obat nih, udah benar obat tapi ditolak. Gimana pun kan nggak mau makanya. Jadi bagaimana aku ngasih Ibu, bagaimana tidak ditolak? Ayat-ayat semua. Anaknya penyakitnya, Ibu, anaknya penyakitnya diare, tapi ibu kasih sirup Kalpanax, pasti ditolak lah, Bu, karena nggak nyambung. Kan perintah Tuhannya lah, orang diare dikasih Kalpanax, nyambung nggak? Kamu tadi bilang nyambung, kenapa di darah Yesus? Kami bukan mempersembahkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Makanya anaknya yang tunggal diberikannya. Diberikan untuk ditumbalkan. Dengarkan, Bu, ditumbalkan atau dengarkanlah setiap perkataan yang dia katakan kepadamu. Coba baca lengkap ayatnya. Ngarang-ngarang sendiri. Ya, makanya. Tapi faktanya ditumbalkan. Karena udah salah pengertian, cuma sedikit saja salah pengertian itu. Bolehlah aku menjawab ya. Jawab. Aku dulu sekali ya. Kita baca dulu dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Nah, Nabi Yesaya ini sudah menubuatkan tentang penyaliban Yesus. Di sanalah tercatat. Salah, Yesaya 53 itu keadaan Israel. Nah, itu bukan mainan itu. Martin. HT itu bukan mainan. Wah, parah ini. Saya itu.
Astagfirullahaladzim. HT itu bukan digigit. Astagfirullahaladzim. HT itu bukan mainan itu. Martin Simpan. siapa? Lanjut. Sorry, maaf. Terinspirasi dari Pak Martin Coba Ali. kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 5-nya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang disembelih ke pembantaian. Bayangkan itu, Yesus bukan nggak bisa dihantamnya semua itu yang ada di situ. Itu bukan untuk Yesus, Bu. Itu Tetapi bukan kenapa untuk dia? Yesus. Bukan Bukan untuk Yesus, Bu, bukan. Terus Itu Siapa yang siapa? ditikam? itu untuk Israel. Itu untuk Israel secara global yang kemudian diungsikan oleh Tuhan di Babylon. Itu bukan untuk ini, bukan untuk Yesus. Itu keadaan pada masa pembuangan Israel, keadaan Israel itu. Nah, pandai-pandainya Itu buatannya tentang Yesus Bukan. cuma kan Jadi kami Ibu- bilang juga. Jadi Ibu mengakui. Pintar-pintarnya kami menerangkan. Oke. Kamu udah menolak. Gimana bisa Oke, kita buktikan bahwa ini bukan untuk Yesus. Kita baca nomor 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ini penjahat-penjahat bahasa aslinya Asir. Asir itu orang kaya. Kuburannya di antara orang-orang kaya. Matinya ada di antara orang-orang kaya. Tapi terjemahan Lembaga Kitab Indonesia menggantikan penjahat-penjahat. Untuk apa? Untuk supaya dicocok-cocokkan Yesus yang disalib di tengah-tengah penjahat. Bang Nah. Cuma baca di bawahnya. asumsimu itu, Bang Cuma Cuma. baca di bawahnya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Kan nggak ada tipu di dalam mulut Yesus. Kekerasan kan nggak ada di dalam Yesus. Tetapi coba Anda mundur ke belakang, Bu. Di data nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa yang dikatakan? Sebagai taruh dia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan tidak semarak, tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun kita tidak masuk hitungan. Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas oleh Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi tumbuh. Jelas kemudian, dengarkan Bu, jelaskan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Iya. Kan nggak Seperti kenapa. anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi yang teriak Eli Eli lama sabachthani itu siapa? Yesus juga. Katanya tidak membuka mulut. Kan cuman berdoa dia. Eli Eli lama sabachthani, Bapakku. Dia tidak membuka mulutnya. Nyambung enggak, Bu? Artinya di situ cuma tidak membuka mulut, tidak melawan kan? Mau diapain pun. Gimana ceritanya tidak melawan? Gimana ceritanya tidak melawan? Yesus bersembunyi, berdoa-doa semalaman. Dia perintahkan murid-muridnya berjaga-jaga, bahkan beli pedang. Enggak pernah Bang Cuma, Yesus berkata. Bang Cuma, orang mati aja bisa waktu dihidupkan ya, Bang Cuma. apa itu tahu nggak kamu Cuma? Waktu perjamuan kursi udah tahu di antara kalian yang menjual saya, bukan saya. Saya juga bukan Tuhan. Adalah di antara kalian. Yesus sudah tahu Cuma bahwa muridnya sendiri nanti begini, Bu. Yesus sudah tahu. Begini. Bahkan dia juga ngomong sama si Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali kamu sudah mendakwa saya. Oke. Udah tahu tahu Baik. dia semua Cuma. Coba kita lihat nomor 10-nya, Bu. Pun terangkan sepintar-pintarnya, kamu udah membantah terus dalam hatimu.
percuma Ya, karena kita Anda bersama melawan kitab kita. Anda sendiri. Oh iya, jangan, nggak ada Nah, coba nomor 10-nya Ibu kita baca. Prasangka kamu itu. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Yesus dengan kesakitan. Apabila Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Yesus akan melihat keturunannya. Di dalam bahasa Ibraninya bene berarti bibit, artinya apa? Keturunan, anaknya. Yesus memang punya keturunan. Keturunan itu maksudnya Bang Juma kita bangsa Indonesia ini ya, atau seluruh dunia. Sekolah minggu dulu. Nah, itu tahu. Nah, ini kan Anda mempleset-plesetkan kitab Anda sendiri. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bagi orang yang percaya Bang itu Juma. keturunannya. Bang Juma kan lanjut umurnya Yesus, kan naik dia ke sorga sekarang. Gitu dia. Betul, memang makanya dia tidak mati. Dia lanjut diselamatkan. Nah, sekarang ini Kita dari tadi bahas Alkitab. Kami dulu bertanyalah sama kalian. Mana lebih yakin Pak Juma sama Allah atau Isa atau Muhammad? Kamu lebih mana? Lebih mengagumi Isa kah atau Muhammad? Kami dulu lah. Jelas saya mengagumi baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai manusia yang sangat luar biasa mengajarkan kebenaran. Kan gitu. Daripada Isa. Isa alaihissalam itu skala dakwanya, prioritas utusannya hanya untuk Bani Israel saja. Kalau Rasulullah Muhammad SAW untuk orang Batak juga, untuk seluruh umat manusia. Untuk bangsa Arab juga. Ya, Bang coba. Yesus itu untuk seluruh bangsa katanya. Untuk seluruh bangsa. Enggak ada. Ada. Baca yang dibilang. Matius 24 nomor 15 coba. Anda baca coba. Aku diutus hanya untuk siapa? Oh, enggak. Iya. Pergilah Memang ke seluruh aku bangsa. Domba-domba sesat untuk bangsa Israel. Sekarang aku tanya Bang Juma, Israel itu artinya apa Bang Juma? Sekarang gini Dan Bu, Yahudi itu kalian artinya merasa domba. apa? Dengar dulu. Kalau dikatakan bahwasanya di dalam Matius 15 nomor 24, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Siapa yang bisa membatalkan perkataan ini? Iya, Yang betul itu. batalkan. Memang pertama kan kebenaran datangnya dari Israel, Bang Juma. Bukan masalah. Bukan itu. Pergilah ke Aku seluruh diutus. bangsa, jangan mendakwah. Kalau kamu nanti terangkan Al-Quran, kami diam ya, Juma. Aku Kalau diutus kamu nanti hanya terangkan- kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya, betul. Itu. Terus kenapa bisa? Apakah saudara-saudara saya ini Bani Israel, keturunan Bang Juma, Yakub? tahu, Bang Juma tahu apa arti Yahudi? Apalah arti Yahudi? Coba Anda terangkan ke saya supaya Anda cocokkan dengan diri Anda. Silakan. Ya, aku dulu ya Bang Juma. Artinya Yahudi itu artinya orang yang mendapat petunjuk. Emangnya Bang Juma dengan aku nggak mendapat petunjuk kah? Oh, jadi Yahudi itu adalah orang yang mendapat petunjuk sehingga Artinya, orang-orang Yahudi dengar Bu, Ibu dengarkan. Kalau Yahudi itu adalah orang yang mendapat petunjuk, siapa orang mana yang menolak Yesus? Mereka menolak Yesus. Itu orang Yahudi yang menolak Yesus, apakah itu mendapatkan petunjuk? Kan ada juga yang mendapat petunjuk, Bang Juma. Kan bukan seluruhnya kan? Kan masih ada sisa-sisanya. Tapi Yahudi katanya orang yang mendapatkan petunjuk. Kan ada sebahagian yang mendapat petunjuk, Bang Juma. Itulah murid-murid Yesus dan yang lain-lain. Nah, sekarang itu, Bang Juma. Yahudi menolak Yesus. Oh, ini petunjuk dari Tuhan supaya menolak Yesus gitu, Bu. Kan nggak semua loh, Bang Juma. Kan ada yang menerima. Nah, kan yang mendapat petunjuk. Halo, pagi. Berarti Yahudi bukan artinya
mendapat petunjuk, Bagi orang yang mendapat Pak Ardi, petunjuk. bagi Pak Anda Ardi. asal-asal gitu. Cuma kita ketemu lagi kan semalam kan udah diturunkan saya kan. Iya, Kamu coba. kejang-kejang gitu kan. Oke. Satu-satu dulu Ardi. Coba Anda bantu dulu. Coba Anda bantu dulu. Iya, Darah apa Yesus pertanyaanmu? itu, Ah. darah Yesus itu dipersembahkan kepada dewa siapa? Coba Ardi. Kepada dewa siapa? Iya. Nggak ada dewa di kami. Loh, Juma. lalu coba- kepada coba siapa? ditanya. Lalu kepada siapa? Pertanyaanmu pertanyaan apa kepada dewa siapa? Lah, Yesus kalian persembahkan. Kalian persembahkan 1 Korintus 5 nomor 7. Iya, Ya, Yesus disembeli. Itu Yesus disembeli untuk siapa? Untuk siapa? Ada Yesus Untuk sendiri. dirinya. Untuk dirinya. Iya. Ngarang-ngarang. Kok ngarang-ngarang? Jadi kamu apa? Kamu katakan untuk siapa? Loh, saya tanya sama Anda, Iya, Yesus saya, itu saya bilang untuk Yesus dirinya. dipersembahkan. Kok kamu Kok kejang-kejang untuk gitu? dulu ya? Kok kamu kejang-kejang gitu? Kok jadi saya yang kejang? Ya kan kejang-kejang lah kamu. Di mana Yesus minta darah manusia? Di mana? Aku bilang begini cuma karena hukuman itu akan manusia Enak dan kali, Allah sendiri. enak kali orang-orang tidak disunat ini yang tidak menjalankan perintah Tuhan ditebus dengan Tuhan bunuh diri. Enak kali kalian. Cuma Emang, apa dasar emang kalian kamu siapa? sunat? Cuma apa dasar kamu Lari, sunat? lari ke sunat, lari ke Jauh sunat. lebih enak Kamu kan Sinandar ngapain dari- sunat? Lari ke Cuma, sunat. Saya kamu tanya, sunat, Yesus cuma. itu kalian persembahkan Dengar. ke dewa siapa? Kenapa loncat ke sunat? Ya kenapa dewa siapa? Saya Kenapa tanya, kenapa Yesus pertanyaanmu kamu seperti itu? persembahkan. Pertanyaan seperti saya itu jelas. kenapa? Ya kenapa? Oke. Saya tanya, saya sampaikan kepada kalian. Tuhan yang benar itu tidak pernah minta darah manusia. Siapa Paham? bilang? Siapa bilang? Nah, jangan kau Imamat 18:21. siapa- Jangan siapa kau bilang? serahkan. Ini firman Tuhan yang kamu imani. Janganlah kau persembahkan seorang dari anak-anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok. Ya. Supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan, akulah Allahmu. Memang Lalu di seperti dalam itu. Imamat Memang seperti itu kok. lalu Imamat 1 nomor 2 berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, wajib mempersembahkan hewan ternak, yaitu sapi, lembu, kambing, domba. Ya, Nah, terus Kristen dari masalah- Barat mempersembahkan apa? Manusia atau hewan? Terus masalahmu apa dengan itu? Loh, kok jadi saya yang bermasalah? Enggak ya, kamu Kok jadi saya yang bermasalah? Iya bermasalah. Iya. Kok jangan ada yang bermasalah? Iya, Yang ada bermasalah masalahnya. itu Enggak. kalian. Ada Kenapa masalahnya, mempersembahkan? enggak sama kamu. Ada masalahnya. Kenapa Kristen mempersembahkan darah manusia, sementara Tuhan tidak mau darah manusia? Tuhan maunya darah hewan. Ya, siapa yang menyumbangkan darah manusia emangnya? Lah, Yesus bukan manusia, Yesus Ya, binatang. siapa? Itu kan Yesus sendiri menyerahkannya darahnya, menumpahkan Iya. darahnya, bukan kami Udah- kami udah aku bilang dari kami tadi. berikan. Yesus Menyerahkan Gimana diri. sih lo? 1 Yohanes 1 ayat Bedakan 16 cuma kan? Yesus sendiri. Ibrani 10 nomor 10 coba. Kami enggak menumpahkan Coba. darah Yesus. Coba tapi Ibrani Yesus 10 nomor menumpahkan 10. Darahnya, sayang. Cintaku, lovelyku. Jadi Yesus itu di mana dalilnya Yesus menumpahkan darahnya? Di mana? Di mana? Saya belai-belai jangan kejang. Di mana dalilnya Yesus menumpahkan darahnya? Di mana? Di mana? Cuma Di mana Yesus mempersembahkan darahnya? Di mana? Yesus mengatakan inilah darahku. ya, Yesus ketika dikatakan inilah darahku, yang diambil di sana anggur, inilah dagingku, yang diambil di sana roti. Nah, kenapa kalian menjadikan dia mati di atas tiang salib? Kenapa? apa menjadikan dia mati kayu salib rupanya cuma? Siapa? Ya, siapa yang mempersembahkan Yesus di atas tiang salib? Siapa? Menurutmu siapa? Menurut Iya, saya tanya, siapa yang mempersembahkan Yesus di atas tiang salib? Ya menurutmu siapa? Siapa? Kan kalau agama kami Yahudi dan Kristen, ya jelas mempersembahkan darah hewan sesuai dengan perintahnya di Al-Quran dan di Perjanjian Lama. Nah, Kristen ini dikatakan bahwa dia mati untuk menebus dosa orang-orang Kristen di atas tiang salib.
Oke. Nah, kalau itu benar, maka pertanyaan saya, darah Yesus yang ditumpahkan di atas tiang salib itu untuk siapa? Kalau Anda mengatakan Yesus sendiri yang mempersembahkan, pertanyaan saya, Yesus mempersembahkan darahnya. Kenapa turun itu si Ari? Jawab. Kenapa tuh turun si Arik tadi mana? Udah dibilang Juma. Apa itu sendiri untuk menebus dosa kutuk itu. Ya kan? Karena sudah sempat. Mana dikatakan dosa kutuk, Bu? Dosa kutuk yang mana, Bu? Yang mana? Sejak kapan Adam dikutuk? Tolong dalilnya di mana? Saya minta dalil. Adam dikutuk itu di mana dalilnya? Iya adalah waktu dia berbuat dosa gimana sih? Ntar dulu aku baca. Penting cuma Yesus itu Silakan tunjukkan dalil Adam dikutuk. Silakan. Ya, Tuhan menyerahkan hewan. Tuhan menyerahkan hewan. Tidak pernah menyerahkan manusia. Nah sekarang Anda lihat agama Anda berdiri di atas darah Yesus. Itu di mana dasarnya? Untuk menebus dosa kutuk. Siapa yang memiliki dosa kutuk? Di mana itu dalilnya bahwa Adam dikutuk? Tadi itu udah dinubuatkan Yesus itu, Bu. Itu bukan itu bukan untuk Yesus, Bu. Itu keadaan Israel di pembuangan. Jangan dipaksa. Untuk Yesus tidak punya keturunan. Asumsi kamilah keturunannya, kan asumsi. kami lah Asumsi itu. kan dibilang siapa yang mau itulah anakku kan gitu. Kamilah anaknya. Saya ini. Itu kan asumsi. Nggak mungkin anak Yesus itu orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Nggak mungkin. Lah, anak-anak. Kan makanya dibilang Bang. Itu asumsi Anda, nyamar-nyamar Anda. Allah katanya anak Allah kita itu. Kalau Saya ngomong dulu. berani salam. Jadi kita di sini debatnya jangan inilah. Anda nyamar jadi pengikut Yesus, tapi Anda bukan pengikut Yesus. Terserah Gitu loh. kamu lah Juma. Jangan dilawan Yang sama dulu, penting sabar kami dulu lah. sama Tuhan, Jadi kami gini, tim kita sama debatnya biar Tuhan. enak gimana ya? Melekat. Bukan terserah saya, Bu. Ini untuk direnungkan, Ibu. Jangan egois, jangan tinggi hati. 90 Perintahnya ayat sunatkanlah hatimu. 14. Dengar dulu Pak Juma. Mazmur 90 Silakan. melekat pada Tuhan. Kau sama Tuhan gitu. Jadi menurut kamu kami nggak melekat, menurut kamu ya terserah. Kami Kristen pengikut Kristus. Kamilah anak-anaknya yang Melaksanakan perintah-perintah yang Torah, mempercayainya. melekat pada Tuhan. Maka kamu akan selamat. Kan kami itu Ibrani ayat 1. Kami ini bukan bersaksi. Kami orang percaya apapun nggak kami lihat tapi kami pernah. Nih ada. Iya, tapi mempersembahkan manusia itu udah salah dari awal, udah salah emang. Nggak Kok ada manusia dipersembahkan gitu? Karena begitu besar kasih Allah ini. Demi untuk menghapuskan Maka dosa-dosa anaknya kalian. yang- Kalau di Yahudi, Bu, mereka Anaknya menghapus yang diberikannya. Yahudi Bapak yang untuk dibunuh, untuk dipersembahkan atau untuk bukan didengar? kami. Bagaimana? Ibu, Yesus diutus itu untuk disalibkan, gitu. Nah, Bang Kifli, Iyalah, pertanyaannya begini, karena Bang. besar kasihnya akan dunia. Nah, iyalah katanya, iyalah katanya. Nah, Diutus. Nah, ke dewa-dewa Iya, itu diutus. Bang Kifli dapat ayat dari mana ya? Ada ke dewa di situ. Emang ada tertulis ke dewa dipersembahkan. Kalau abang nggak ada pertanyaan seperti itu, Tuhan yang apa dimanapun jangan menggiring opini. Itu kan opinimu aja, framingmu aja itu. Nggak boleh begitu. Iya. Pantang begitu ya. Oke. Tolong tunjukkan di mana dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi, Bung. Jangan kejang-kejang, Bu. Coba Anda tunjukkan ke saya, ajarkan ke saya, Tuhan pencipta langit dan bumi minta persembahan darah manusia. Di mana tertulis? Ya kalau masalah persembahan darah manusia itu, ya memang nggak ada yang itu domba. Ya tapi gini Bang Kifli perlu ketahui. Begitu Nah, nggak ada pandainya saudara saya ini. Dengar dulu makanya. Pandai, Anda pandai berarti.
Baru tahu pandai. Jadi Bang Juma jangan pernah Anda pintar. Anda sudah menjawab. Tuhan tidak pernah minta persembahan darah manusia. Nah, Yesus itu dipersembahkan darahnya kemana? Ke dewa siapa? Bukan Pasti dewa, karena Tuhan tidak pernah minta darah manusia. Enggak, kau Nggak ada minta darah asumsikan ke dewa gitu. Lah. Gimana tertulis ke dewa dibuat di situ? Saya- Nggak ada, jangan begitu. Saya Itu kau membuat orang karena hanya dewa yang minta persembahan darah. ada dewa. Bukan. Itu dalil kitab suci. Gak ada dewa ya. Bung. Itu dalil kitab suci, Bung. sampai Dalil kitab suci kami begitu ditulis ke dewa. Kalau enggak ada, Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk kau aja. persembahkan Pikiran kepada dia dewa aja. Molok. Pemikiran dia Ayo. yang dipakai di sini. Kalau berdebat Dengarkan saya. Jangan kejang-kejang. Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel. Kalian kan bukan orang Israel. Orang Israel diajarkan, dengarkan. Orang Israel diajarkan mempersembahkan darah hewan. Orang Kristen diajarkan persembahan darah manusia. Itu ajaran dari mana kalian dapatkan? itu kalau masalah persembahan yang terakhir itu penggenapan itu bang. Kau jangan otakmu kau luruskan dikit itu penggenapan. Kan? Penggenapan apa? Di mana nubuatannya Tuhan minta persembahan darah manusia? Di mana nubuatannya? Persembahan darah manusia di mana nubuatannya? 53 ayat Itu bukan. Bukan. Yesus tidak punya keturunan. Kan dia kata Enggak. Iya. Bukan. Itu Israel yang diremukkan, Bani Yakub yang diremukkan, bukan Yesus. Jangan ngarang-ngarang. Itu Yesus tapi bohong. Itu Yesus tapi bohong. Yesus tidak punya keturunan. Bukan Muhammad. Ya, memang bukan. Sejak kapan Rasulullah Muhammad SAW persembahkan? Emang ajaran pagan? Nggak ada itu Islam ajaran pagan. Boleh nggak saya ngomong gini? Silakan. Bang Kipli kan percaya nggak Alkitab itu masih orisinil apa udah palsu apa gimana? Menurut Bang Kipli gimana? Enggak. Hah? Bible itu dari namanya aja sudah palsu. Ya. Tapi abang yakin Bible itu udah palsu ya? Kamu kan Tapi gini, siapa? pertanyaan saya Namanya aja sudah palsu kan? Kan udah aku bilang samamu. Iya, diam dulu. Namanya aja sudah palsu. Dia ngomong gini, aduh gimana sih? Gini. Alkitab Jadi itu kalau kan gini, Bang. bahasa Al-Quran. Ya dengar dulu makanya. Kalau Bang Kipli sudah percaya itu palsu, kenapa Bang Kipli selalu kutip-kutip ayat itu buat nyerang kami? Kan berarti Bang Kipli ini sama aja dong dodol orangnya. Masa yang Kok udah bisa palsu kayak buat gitu? jadi pegangan? Gimana sih? Maksudnya gimana? Kamu pernah lihat orang Natalan di gereja baca ayat suci Al-Quran? Apanya enggak sekarang pertanyaan aku kalau kau Pernah? Dan kamu pernah lihat orang Maulid baca ayat-ayat Bible? Nggak ada. Karena kalian itu yang suka nyambar-nyambar agama Islam. Nama kitabmu aja coba. Duluan Alkitab daripada Duluan Alkitab. kami nih. Duluan Alkitab. Alkitab yang mana yang duluan? Bu Rindu, Alkitab yang mana yang duluan daripada Al-Quran? Al-Quran 1400 tahun silam. Kitab Anda kapan? Kitab Anda kapan? Abad pertama. Abad pertama, apa nama kitabnya? Abad pertama, apa nama kitabnya? Iya. Apa nama kitabnya? Alkitab. Nah, Bible. Gitu, baru jujur kok lari ke Alkitab. Kita pintu Tahuan kan? Nenek lu kiper mana ada Alkitab itu Bible, ada-ada aja. Masa mau pakai yang udah palsu? Percaya lagi dong. Kalau pakai kau buat nyerang-nyerang pergi ke kami buka gitu loh. Bibel. Mulai nipu-nipu akibat mempersembahkan darah manusia ini, nipu-nipu aja. Mau perempuan, mau laki-laki, kerjanya cuma nipu aja, kan gitu. Persembahkan buat dewa, kau harus bisa bertanggungjawabkan juga. Kalau enggak, kau itu menyesatkan berarti. Itu kuncinya di situ. Di ayat mana dulu buat dewa? Kalau enggak ada kau menyesatkan orang ini, bahaya kau. Oke. Sekarang begini. Dengarkan. Asumsi liar. Silakan laporkan saya. Ku tantang kau. Kita bahas di kepolisian. Nih, coba lihat ini. Emangnya Enggak usah. Imamat 1, dengarkan saya. Imamat 1, dengarkan saya. Kamu bertanya. Tuhanmu ku ajak ngopi-ngopi kalau dia datang. Ku ajak ngopi dia.
Imamat 1 nomor 2, dengarkan. Karena yang menyesatkan orang. Dengarkan saya. Sendiri. Dengarkan saya. Doni Sibarani, dengarkan saya. Ini dalil saya bacakan samamu. Imamat 1 nomor 2. Berbicaralah kepada orang Israel. Berbicaralah kepada orang Israel, bukan kepada Oten. Katakan kepada mereka orang Israel, apabila seseorang di antara orang Israel hendak mempersembahkan persembahan kepada Hasem, kepada Tuhan, haruslah orang Israel itu persembahannya persembahan dari ternak, yakni dari lembu, sapi, dari kambing, domba. Ayo, ini perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan kepada Bani Israel. Tolong tunjukkan kepada saya perintah dari Tuhan kalian mempersembahkan anak manusia. Silakan. Yang dimintakan anak hewan, anak ternak kalau di Perjanjian Lama. Tuhan minta persembahan darah hewan. Ada juga Kristen dibuat Tuhan itu jadi ini dari domba, domba tak bercacat namanya. Kalau di kami itu bilang domba nggak bercacat itu Yesus itu. Berarti Yesus Anda samakan dengan domba, betul? Iya, domba tak bercacat katanya. Kan begitu. Iya, berarti Yesus Anda samakan dengan domba, betul? Berarti Anda menyamakan Yesus dengan binatang domba, betul? Domba tak bercacat, ya itu ada itu. Iya, saya tanya, Yesus Anda persamakan dengan binatang domba tak bercacat, betul? Yesus itu bikin peribahasa. La haula wala quwata illa billah. Yang baik, kambing itu kayak kamu sana nanti. Iya, ini bukan hiasan. Yang saya tanya, apakah Yesus itu domba? Saya tanya dulu. Perumpamaan apa? Iyalah. Kamulah kambingnya, kamilah dombanya. Gitu. Kamu kambingnya, kami dombanya. Jawab. Kalian persembahkan Yesus. Kalian persembahkan Yesus kepada dewa siapa? Dewa kau sesat kau itu. Dulu Jumat. Dosa kau begitu sesat. Loh, karena ada disebut dewa di situ. Kalau nggak ada jangan. Jadi Yesus itu ditumpahkan darahnya untuk siapa? Menyesatkan orang. Saya tanya, kalau saya berasumsi, jawab saya. Darah Yesus itu ditumpahkan untuk siapa? Ya, ketawa. Hanya bisa ketawa. Untuk hanya bisa nyanyi. Dari dosa. Ada penebusan dosa di situ. Dengarkan. Perjanjian Lama nebus dosa itu pakai darah hewan atau darah manusia? Ya itu perjanjian lama, jangan samain perjanjian baru dong. Perjanjian baru udah dimatrekan, perjanjian baru. Masa kok sama-samain? Kok kadang otakmu kebalik loh. Masa kok sama-samain perjanjian lama perjanjian baru? Beda namanya perjanjian lama perjanjian baru gimana sih? Masa kok sama-samain? Kamu kalau nggak paham nanya sama aku. Tebus dosa menggunakan ini kau kok gimana sih? Mengutip ayat udah nggak paham. Saya ulang. Ini untuk yang ke 147 juta kali. Saya tanya, orang-orang yang diajarkan pengikut para nabi mengajarkan menebus dosa dengan darah hewan atau darah manusia? Jawab. Bagaimana ini? Kalau perjanjian lama, Al-Quranmu aja lah terangkan ke kami. Kalau Alkitab kami udah tahu. Gak usah kami Alkitab. Udah tersadarkan kalian ya bahwa kalian sudah terlalu jauh. Kalian itu sudah terlalu jauh menyeberang ke ajaran paganisme. Para nabi mengajarkan Para nabi mempersembahkan dalam tebusan dosa mereka dengan darah hewan. Gini cuma. Kristen mengajarkan nebus dosa dengan darah manusia. Tidak ada nabi yang mengajarkan ajaran seperti itu. Yesus mengajarkan mempersembahkan darah hewan. Betul atau betul? Di mana kalau nggak tertulis itu kau ngarang-ngarang itu tertulis di mana di kitab kami? Kalau ada buktikan ya, kalau nggak ada itu kau ngarang-ngarang itu menyesatkan kau itu berarti. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Di mana? Kalau ada gimana? Di mana dibuat dewa itu darahnya Yesus dibuat dewa dikorbankan? Coba kasih tahu di mana ayat berapa? Kalau nggak ada kau menyesatkan ini.
Saya tanya sama Anda. Oke, saya jelaskan ya. Paksa-paksa kan jadi nyembah dewa. Apain kau jelaskan kami Oke, yang saya jelaskan. tahu hafal kita juga. Saya jelaskan. Tapi- Yesus melarang orang Kamu itu sesat. memberitakan kepada siapapun juga dan berkata, kata Yesus, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus memerintahkan mempersembahkan persembahan apa di sini? Lukas 5 nomor 14. Persembahan manusia atau persembahan persembahan manusia atau persembahan dengarkan persembahan manusia atau persembahan binatang. Dewa mana? Emang tulis di mana dia buat dewa di situ? Kita juga bukan. Dengarkan saya. Kau bilang gitu dari mana? Kau dalilnya kau ngomong gitu? Kalau Tuhan, dengarkan. Kalau Tuhan tidak menginginkan darah manusia, lalu darah Yesus itu dikemanakan untuk siapa? Nah kan itu harus tercurah dianya. Iya, saya tanya, kalau Tuhan meminta mencurahkan darah hewan, nah Yesus manusia juga dicurahkan darahnya. Pertanyaan saya, darah Yesus itu kalian curahkan untuk siapa? Gundul dengar dulu, makanya gantian dulu kan. Iya, aku jelasin ya. Dengar. Jadi gini loh Kip. Tuhan itu bukan pengemis dianya, nggak ada Tuhan di situ minta darah di situ, nggak ada minta darah manusia. Nah, pertanyaannya darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Tadi kalau ngomong aku diam, sekarang kau ngomong. Darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kan katanya darah Yesus untuk menebus dosa. Sementara Yesus mengajarkan untuk menebus dosa itu harus mempersembahkan persembahan Musa. Ayo, Lukas 5:14. Kalau gini, dan persembahkanlah untuk kesucianmu. Dengarkan, persembahkanlah untuk kekudusanmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Dan kamu. Ayo. Awal kita cuma Ayo. kamu baru kami. Jangan nangis berjamaah, nggak bagus nadanya, liriknya nggak bagus. Kamu lah baca kami, nanti baca kita kami. Jangan nangis berjamaah, nggak bagus. Kita kalau berdebat itu yang ini lah, yang apakah saudara-saudara saya sudah sadar bahwa Kristen itu ajaran pagan? Belum? Dengar dulu. Belum sadar? Bisa ngomong nggak aku ini? Udah kau ngomong sendirilah. Apa kau ini? Kamu kalau ngomong pakai dalil, Bang. Kalau ngomong pakai dalil, jangan cuma cuap-cuap kayak pantat ayam. Pakai dalil. Di mana Tuhan minta darah manusia? Di mana? Silakan. Kau juga nggak pakai dalil kau itu. Kau bilang dalilmu dari mana? Kau bilang ayat mana? Lukas 5 nomor 14. Yesus memerintahkan mempersembahkan darah hewan. Enggak, maksudku. Ayo. Bilang itu sekarang ini kau bilang kan dari situ perkembangan buat dewa mana? Tertulis di mana itu ada dibuat dewa di situ? Kau jangan Boleh. Baik. Imamat 20 nomor 3, Imamat 18:21. Ada Mau lagi yang lain? 2 Raja-Raja 23:10, 2 Tawarik 28 nomor 3, Yeremia 7:31, Yeremia 32:35. Mau lagi yang lain? Katanya ketampilan yang ada buktinya kau tampilkan satu ayat Biar kami jangan salah. Iya. Jangan kamu. Imamat 18:21, silakan. Imamat tunjuk siapa yang bisa buka kamera, silakan. Imamat 18:21, silakan. Kau bisa kabur kau itu. Kejar kau soal ini. Saya ini bicara pakai data, Bu. Iya, kau pakai data apa kau? Dari mana kau bilang kami dewa? Data Al-Quranmu lah, data Imamat 18:21. Menyesatkan orang kau itu. Bukan menyesatkan, menyadarkan orang supaya tidak mengikuti agama pagan. Hanya agama pagan yang mempersembahkan darah manusia, paham? Bebas tuh di situ. Agak ngerti. Boleh gitu. Imamat 18:21. Kebenaran itu harus diungkap, Bung. Ya silahkan lah, tapi kalau nggak bisa buktikan. Ini bukti Imamat 18:21. Kita cuci. Ya bukan. Kau bilang dari bersumbang buat dewa siapa Wujud dari ajaran kasih itu menyadarkan manusia agar tidak sesat. Oke?
Itu jalan kasih, jangan membiarkan saudaranya tersesat. Justru kamu yang sesat. Imamat Jemaah. 18:21. Bu Rindu dengar dulu sama Doni, saya Tidak ada bacakan. penyelamat. Janganlah kau Kalau serahkan kami kan seorang dari Bapa anak-anakmu Yesus dari surga untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Yesus di situ. Akulah Tuhan. Mana ada nama Yesus tulis di situ? Hah? Yesus anak manusia atau anak ayam? Juga siapa? Kalau nggak ada jangan kau tutup. Yesus itu anak manusia atau anak serigala? Mana ada nama itu di situ? Ada nggak satu huruf Jangan tulis kau di situ? gitu cuma kan Jangan berdosa kau itu buat orang kau Molok. sekali Ini kan ditamas kau. Dia. Kau jangan jadi pendusta kau itu ya. Dosa Loh. itu. Iya. Ini perintahnya apa? Jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok. Molok itu dewa orang Mesir. Oke? Supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Allah. Hah. Iya. Tapi sekarang Ayo. pertanyaan aku nama dia ada nggak tulis nama Yesus di situ? Tulis di situ. Ada kan nggak ada kan? Iya. Meskipun tidak ada nama Yesus, tapi faktanya Yesus anak manusia yang dipersembahkan. Ayo. Kenapa kau jadi Situ ngarang? anak Kau bilang Allah, orang itu anak. Jangankan anak Allah, anak manusia aja nggak boleh, apalagi anak Allah. Ngarang-ngarang kalian. kalau nggak ada di situ jangan kau kutip lagi, bahaya kau kayak gitu. Bahayanya di mana? Bahayanya di mana? Bukan lah, di mana di situ emangnya? Ada jangan. Kubur Itu kan kosong. semua aja buat dewa. Kejang-kejang kalian kan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian, meninggalkan agama paganisme, agama barbar, ya, agama barbar mempersembahkan darah manusia. Oke, tinggalkan itu. Karena sekarang saya tanya sama Mudoni, Yesus mengajarkan murid-muridnya mempersembahkan darah hewan atau darah manusia? Ya kalau udah setelah dia udah selesai itu nggak ada lagi murid yang disuruh persembahan apapun, nggak ada persembahan hewan apapun, nggak ada. Yang saya tanya bukan asumsi liar kau. Yang kutanya, Yesus mengajarkan muridnya mempersembahkan darah hewan atau darah manusia? Nggak ada lagi persembahan darah di situ. Udah nggak ada yang mau. Yang saya tanya, Yesus memerintahkan muridnya persembahkan darah hewan atau darah manusia? Bukan kutanya setelahnya. Ya udah nggak ada lagi persembahan di situ lagi. Inilah yang kukatakan di dalam dirimu tuh ada roh setan. Yang saya tanya apa, yang kau jawab apa? Yesus memerintahkan pengikutnya mempersembahkan darah hewan apa darah manusia. Kenapa kamu enggak bisa jawab? Jawablah Budi. Lukas 5 nomor 14. Mana? Lukas 5 nomor 14, Matius 8 nomor 4. Nah, persembahkanlah untuk kekudusanmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ada apa persembahan Musa? Apa yang dipersembahkan oleh Musa? Manusia, gitu. Kebenaran itu menyakitkan, Bu. Tapi ceritakan kok kamu baca kagak ini wujud kasih sayang saya kepada saudara-saudara saya. Oke. Kalau Anda mau terima, alhamdulillah. Tidak terima, astagfirullah. Nggak ada paksaan kok, nggak ada paksaan. Orang Alkitab duluan dari Alkitab ngapain? Justru harusnya Ibu lebih paham kalau begitu. Tapi kan tidak. Baca Lukas 5 nomor 14, saya ingin dengar. Coba. Bismillah. Tapi baca Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca. Yesus melarang. Lukas 5 ayat berapa? Nomor 14, Ibu. Berapa? Bukan nomor ayat. Dari situ aja udah nipu. Nomor 14, silakan. Pak, kami duluan Alkitab dari Al-Qur'an. Udah. Ibu ini kurang belajar historinya. Orang itu. Nih, saya bantu bacain, Bu. Kata Yesus nih, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Itu tahir itu bahasa Al-Quran, dimasukkan ke bahasa Indonesia saja. Suci, mensucikanmu.
Disucikan benar Kan ya. Yesus menyembuhkan seorang yang Persembahkanlah untuk kesucianmu persembahan yang diperintahkan Musa. Apa yang diperintahkan oleh Musa? Iya, untuk pentahiran, untuk mensucikan atau mengkuduskan. Sekarang yang dipersembahkan Musa apa? Lah, itu untuk pentahiran, untuk pentahiran itu. Dia itu yang Ya, untuk mensucikan diri, untuk mensucikan diri, untuk menebus kesalahan, untuk menebus dosa, untuk menebus dosa, maka dia kemudian ditahirkan. Tahir itu artinya apa? Tahara, bersuci. La haula wala quwata illa billah. udah juga dari kali juga bisa air pentahiran keluar jadi tahir, pembersihan ya. Ya, persembahan Musa apa? Persembahan Musa apa? kamu kadang ke Yesus, kamu Jangan dilanggarlah ucapan Yesus di sini. Gimana sih? Ini kalimatnya jelas loh. Kalimatnya jelas. Kepada imam kan, kau udah bukan bibir. kepada Tuhan kan, kepada imam gundul, bukan kepada Tuhan persembahannya. Kau baca. Jadi persembahan berarti Yesus ini mengajarkan ajaran salah gitu. Lah itu kepada imam kok dibuat di situ. Untuk apa? Kau otakmu jangan- Untuk jangan- apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Karena mulutmu lebih cepat, mulutmu yang bekerja itu masalahnya. Nah, Dengarkan, nyambung. Musa itu memberikan persembahan untuk siapa? Goblok yang parah nih orang. Iya, kagak Makanya ngerti kau itu kau. biasa Pusing kan kau otakmu nanti bekerja. bebas. Persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Coba otakmu bekerja. Ini masalah kau ini. Seperti yang diperintahkan Musa. Musa memberi Imam. Dengarkan, Paham Bung. nggak kau? Untuk imam. Tahu nggak untuk imam itu apa yang dipersembahkan? Itu sebagai bukti bagi mereka, Bung. Sebagai bukti bagi mereka. Tahu maka gunagun Sama ini imam sama lebih sama belo Tuhan. ninda. Aduh kacau kau ini. Belo no, Putri. jido pelatala ni. Lenjotan kau kan? Ido. Makanya biasakan. Doni. Otakmu bekerja Om dulu baru Marbi mulutmu. belon. Jangan dulu yang bekerja baru otakmu Oke. jalan. Nah, sekarang persembahan Musa itu dipersembahkan untuk siapa? Persembahan Musa itu. Jawab. Yesus Musa mempersembahkan hewan itu untuk siapa? Imam. Buat imam bukan buat dewa. Mana dalilnya di situ untuk imam? Mana dalilnya? Mana dalilnya untuk imam? Dinda Alif, tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalil tadi. Mana coba dalilnya untuk imam? Mana coba dalilnya untuk imam? Dulu Pak Alif. Iya, silakan. Dinda Alif, coba. Mana untuk imam? Mana untuk imam? Sekali kira nak Mana? orang gila banyak kayak kau kita di Mana persembahannya untuk imam? Mana? Itu tuh imam tuh dan persembahkanlah Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Mana persembahan untuk imam? Mana persembahan untuk imam? Mana? Nah itu perlihatkanlah Mana? kepada imam dan persembahkanlah tuh. Dan persembahkanlah untuk kesucianmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Iya itu untuk imam kan. Mana untuk imam? Lah, Mana untuk imam? Makanya dengar, ada kata-kata dan di situ. Lihat di. itu cuma Pergilah, perlihatkanlah dirimu. sakit. Iya, kepada imam. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Perlihatkan diri kepada imam. Setelah kita dirinya perlihatkan kepada imam, dia kemudian mempersembahkan yang diperintahkan Musa. Ayo, persembahannya ini untuk imam atau untuk Tuhan? Ada kata-kata dan di situ. Iya, persembahan. Dengarkan. Persembahan yang dilakukan oleh Bani Israel itu untuk imam atau untuk Tuhan? Nah itu di situ tuh imam dibuat di situ. Di mana untuk imam? Di mana? Nah itu pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah. Kan gitu kan? Ya, persembahkanlah apa? Persembahkanlah apa? Persembahkanlah apa? Baca terus. Untuk pentahiranmu seperti yang diperintahkan Musa. Iya. Jadi yang dipersembahkan apa? Itu pentahiran kan? Iya, yang dipersembahkan apa? Yang diperintahkan Musa apa? Kalau kita lihat dari ayat ini, pentahiran udah persembahannya. Pentahiran itu apa? Ya untuk membersihkan. Kalau di sini, Membersihkan apa? Membersihkan dari apa?
Ya dari Dosa. semua dosa lah, kesalahan. Berarti mempersembahkan persembahan untuk mensucikan diri dari dosa, menebus dosa dengan persembahan diperintahkan Musa. Musa memerintahkan persembahan apa? Ya kalau kita rujukannya ini nggak ada disebutin di sini, apa di sini? Saya tanya, persembahan Musa itu selama ini yang kamu tahu di dalam kitabnya orang Yahudi itu persembahannya apa? Kucing, ayam, cicak, nyamuk, lalat, domba atau sapi? Domba. Nah, itu hewan atau manusia? Itu hewan atau manusia? Itu hewan. Hewan, bagus. Sekarang gini, udah selesai. Berarti Yesus memerintahkan orang sesamanya mempersembahkan darah hewan. Dah selesai. Paham sampai di sana? Lah. Coba Anda ngaca. Sekarang Anda ngaca. Baca Ibrani 10 nomor 10. Kristen mempersembahkan untuk Yesus penebusan dosa dengan darah manusia. Itu yang ngajarin siapa? Anda sudah menjawab tadi, Yesus mengajarkan darah hewan. Sekarang Yesus mempersembahkan, Kristen mempersembahkan darah manusia. Itu untuk siapa? Untuk siapa? Kipli. Itu tuh sebenarnya setelah dia udah selesai itu nggak ada lagi sebenarnya lagi untuk persembahan di kami. Nggak ada lagi kami sampai ini nggak pernah kami ada kurban hewan lagi. Jadi untuk apa? Jadi untuk apa darah Yesus? Untuk apa darah Yesus? Untuk apa? Itu yang terakhir, domba yang terakhir itu. Domba yang terakhir. Disinilah letaknya. Di mana ada Tuhan mengajarkan domba terakhir itu adalah Yesus. Ngeri ajaran kalian ini ngeri kali. Masalah itu. Yes, ya, kamu kalau sudah ke pojok kamu salahkan otaknya orang. Kamu sendiri sudah mengatakan Yesus mengajarkan mempersembahkan darah binatang. Kenapa otak saya yang salah? Oke, gini. Ayo. Oke, gini. Itu baca tuh Ibrani itu ya Dinda ya. Ya, gini, Ibrani ya. Sekarang gini Sipirik bilang sama Ya, betul. Ibrani 10. Dengarkan tuh kitab tuh, data. Ini Ibrani ya. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu ajaran siapa? Itu ajaran siapa? Tunggu dulu, aku belum. Aku dulu yang ngomong. Teman-teman, diam dulu. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Baca di dalam Yesaya 1 ayat 10. Pintar. Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora. Dengarkan dulu itu, dengarkan saudari kita itu. Bertobat lebih penting daripada persembahan manusia. Ayo. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaranmu berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku. Jadi korban-korban itu tidak penting. Makanya Yesus datang mencurahkan darahnya untuk menebus manusia dari dosa. Kenapa tidak penting sementara Bang Juma juga disunat mencurahkan Ibu, darah. kalau tidak penting Waktu dipotong burung itu kan kalau tidak penting, kalau tidak penting, kenapa Yesus memerintahkan persembahan darah hewan? Kalau gitu, Kalau tidak penting, kenapa Yesus perintahkan persembahan? Kalau gitu Yesus udah Kenapa Yesus perintahkan persembahan darah hewan? Kipli, dengar dulu aku bilang. Kau itu jangan kau ulang-ulangin lagi lah masalah. Kau bilang dari situ dipersembahkan ke dewa mana itu nggak bagus begitu. Ya karena selamanya akan kulanjutkan sampai Kristen itu bertobat dari ajaran paganisme yang mempersembahkan darah manusia kepada dewa Molok. Oke? Jadi kau paham? Sekarang kau bisa pertanggungjawabkan ke kata-katamu itu ke dewa Molok. Bisa. Karena hanya dewa Molok yang menerima persembahan darah. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak butuh persembahan darah manusia. Iya, karena hanya ada dua. Tuhan yang benar minta darah hewan, dewa Molok minta darah manusia. Kamu persembahkan hewan atau manusia? Saya tanya. Saya tanya, jangan sekarang. Saya tanya. Yang kamu persembahkan di atas salib itu hewan atau manusia?
Nangis. Aku penakut juga ya. Nangis. Coba aku ulangi. Dengarkan. Tuhan Nangis. dan dewa itu beda. Tuhan yang benar minta darah hewan. Dewa Molok minta darah manusia. Yang kamu imani mati di atas tiang salib itu hewan atau manusia? Sekarang pertanyaan aku cuma satu aja. Kau ulangin lagi tadi ngomonganmu tadi. Seperti apa tadi coba? Saya katakan Kristen mempersembahkan darah manusia ke dewa Molok. Catat itu. Bukan dewa manusia, bukan darah manusia. Kan itu kan bukan itu. Kau bilang Kan Yesus manusia. Kalian persembahkan kepada siapa? Kalau Tuhan kami nggak butuh. Nggak butuh darah manusia. Di mana ayatnya Bang Juma mempersembahkan Iya, darah ayat. Yesus kepada ulangi Tuhan? lagi dulu, sekali lagi. Lah, Coba aku ulangi lagi. Ibrani 10 nomor 10 itu Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawab saya. Enggak, bukan itu. Kau bilang aja kayak yang tadi kau sebutkan tadi, coba kau bilangin. Coba. Nangis. Dengarkan, hanya ada 2 persembahan. Yang satu persembahan kepada Hasem, yang satu persembahan kepada Dewa Molok. Dewa Molok minta selamanya itu dipersembahkan darah manusia. Hasem dipersembahkan darah hewan. Kristen berdiri di atas darah siapa? Darah manusia apa darah hewan? Darah manusia. Itu darah manusia dipersembahkan kepada siapa? Coba aku ulangin dulu itu ya. Kau bilang itu. Nangis kan? gimana? Coba aku ulangin. Nangis. Dengar dulu kalian, Nangis. baca ini dulu. Ibrani 10 ayat 10. Dengar dulu. Nangis. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini Kipli, aku kirain kau itu pemberani, rupanya cemen juga nya. Ibrani 10 ayat 10. Kipli ini. Iya, tadi udah dibacain, Bu. Dia bohong suaramu. Dia suara tok. Coba Kipli. Dan karena kehendaknya inilah kita telah mengkuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, itu. Ya, saya sambil makan sate domba ya, teman-teman. Maaf. Enggak. Kipli, coba kau ulangi dulu tadi itu. Kau bilang dulu tadi yang kau bilang tadi itu. Sekali lagi aja. Soal tadi belum sempat terekam. Apa? tadi. Apa? Kau ulangin tadi kata-katamu tadi. Apa itu? Ya, apa tadi yang kau bilang tadi? Darah Yesus kemana kau bilang persembahan buat dewa? Darah Yesus itu adalah darah manusia, bukan darah binatang. Oh iya. Dan yang minta darah manusia itu hanya Dewa Molok. Enggak, yang Hasem. Iya, kamu jangan atur-atur saya. takut kau kan? Goblok ternyata. Bukan seorang doang ini yang gede Kristen, dengarkan. Kristen mempersembahkan darah Yesus kepada Dewa Molok. Titik. Tangkap, laporkan. Oke, Salah. bisa Nggak ada ya. itu Bang Juma, salah itu. Kau bisa kau Laporkan kalau salah. Bisa tuyul. Tuyul bisa. Oke, siap. Hmm. Mantap. Laporkan, kutunggu. Laporkan. Saya di Makassar. Rumah saya dengan Polda cuma 500 meter. Lapor, biar kita ketemu dan biar kubuka aibnya kalian. Kalian adalah penyembah Dewa Molok. Paham? Siapa yang lapor? Kita nggak lapor. Kata Bang Juma. Kata Bang Juma. Enak kali makan domba ini. Kita mah nggak ada lapor-laporan kita hanya. Cuman buat pegangan aja. Iya. Pegangan apa? Ada yang Kenapa kamu suruh aku mengulangi? Kenapa kamu suruh aku mengulangi sesuatu yang saya tidak sedikit pun gentar? Yang mau ngelapor malah ngeper. Ya makanya ini biar diulangin aja gitu. Biar ku bawa kitab-kitabku, manuskrip tertua. Karena kau itu Enak kali kau ngomong. Asumsi apa? Kamu dengan mulutmu sendiri mengakui bahwa Yesus memerintahkan persembahan darah binatang. Yang tercurahkan di atas tiang salib itu darah binatang atau darah manusia? Jawab. Sudah ada ayatnya Bang Juma, Ibrani 10 ayat 10. Ya, dipersembahkan tubuh manusia. Jelas. Sekarang yang minta tubuh manusia siapa? Yang minta tubuh manusia siapa? Hasem atau Dewa Molok? Enggak, sekarang. Memang sudah itu nubuatannya Bang Juma. Ya suka-suka. Ya suka-suka situlah. Suka-suka situlah. Gini loh Kipli. Yang sekarang yang minta persembahan Tuhan juga minta persembahan manusia siapa? Ada nggak tertulis itu? Tuhan minta persembahan manusia. Ini darahnya ada nggak? Nggak ada kan? Karena tidak ada, maka saya tanya kepada siapa darah Yesus itu dipersembahkan.
kalau Ayo. nggak ada itu ngapain kau giring-giring kami supaya bisa menjawab itu? Kan Karena pertanyaan- tidak ada Tuhan, karena tidak ada Tuhan minta darah manusia. Ya, makanya Yesus kalau nggak ada, manusia ngapain kita tanya? dipersembahkan di atas tiang salib. Kalau dia bukan untuk Hasem berarti darahnya tertumpah sia-sia. Iya, Paham? sekarang gini ku tanya samamu, ya. Di Tanya ayat lagi. mana yang mengatakan Loh, bahasanya Allah itu minta darah manusia? tidak ada, maka justru itulah saya katakan darah manusia yang kalian persembahkan itu kepada siapa? Karena Tuhan kami tidak pernah minta darah manusia. Berapa Ya, kali memang saya harus itu- katakan? Dengar, memang itu bukan buat Tuhan kalian, kan gitu kan? Ngapain kalian permasalah? Lah memang bukan, karena itu untuk Dewa Molok, tuyul. Makanya kenapa kalian jadi kepanasan gitu loh, maksudnya? Loh, yang jadi panas siapa? Ini kita dialog. Tadi saya katakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34, imamat 1 nomor 2 mempersembahkan darah hewan. Itu kan awalnya. Kau jangan sama-samain sama Allahnya Israel. Lah memang nggak sama. Allahmu itu Dewa Molok. Tuhanmu itu Dewa Molok. Tuhan Israel minta darah hewan. Tuhan Islam minta darah hewan. Tuhan Kristen minta apa? Minta apa? Minta apa Tuhan Kristen? Darah apa yang dia minta? Tuhan kita nggak bisa minta biar kau tahu. Lalu darah Yesus dipersembahkan kepada siapa dalam nebus dosa? Dengar, darah Yesus itu untuk nebus dosa. Dengar, Yesus punya darah itu untuk nebus dosa. Dia yang memberi dia Darah domba, darah sapi Tuhan itu itu persembahan untuk nebus dosa. Darah Yesus untuk nebus dosa. Yesus nebus dosa dengan darahnya ke dewa siapa? Curhat. Tuhan itu nggak pernah minta-minta. Biar kau tahu, Tuhan kami itu nggak pernah minta-minta. Ya, ini kau mana ada Tuhan minta-minta? Emang kekurangan apa emangnya? Emang kekurangan maksudmu dia? Gimana kau ini Kipli? Jadi yang minta makan setiap hari itu siapa? Apa? Minta Tuhan makan. kami itu nggak minta-minta biar kau tahu. Loh, Nggak meminta-minta. Tuhan kamu mempraktekkan minta makan setiap hari itu siapa? Matius 6. Minta makan itu kan ini kau udah beda lagi itu Dulu, udah ya. beda lagi itu Ibrani jangan kau 10 samain kali dengar gitu loh dulu, antara Mak. wujud Dengar manusia dulu. dengan bukan wujud manusia. Dan karena Nah itu kita satu kali otakmu di sana udah gak nyambung kalau ke sana nanti. membantu Masalah itu mamu. Jadi konsep berpikirmu kau paksakan ke orang lain nggak bisa begitu. Jadi satu kali untuk Beda, coba itu punya pikiran masing-masing Ya, Ibrani. gitu. Jadi kau nggak boleh memaksakan. Nih, Bang, Anda setuju nggak ini? Ini sambil Bang juga biar lihat dulu sebentar. Kalimat begini, saya buka di Ulangan 12:31. Janganlah engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allah ilahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya itulah yang dilakukan mereka bagi Allah ilah mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi ilah mereka. Jadi mereka itu melakukan persembahan anak manusia laki-laki ataupun perempuan kepada Tuhannya. Nah, jelas di sini yang melakukan persembahan anak manusia itu kepada dewa dikatakan. Nah, di sini diteruskan di ayat berikutnya. Sah aja Bang Ali. Cuman ini si Kipli udah kebangetan Iya. dia dibilang dari sisi Sebentar dulu. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. offset si Kipli. Gini loh Bang Alif. Oke, itu memang sah-sah aja ya. Anda setuju nggak bahwa Tuhan itu tidak setuju pengorbanan anak manusia? Itu poinnya. Iya, cuman yang si Kipli kan nyebut nama Yesus tadi, darahnya Yesus dipersembahkan buat dewa kan gitu ya, dewa Molok. Itu yang saya Nah, permasalahkan. pertanyaannya kepada siapa? Makanya Bang tadi. Ini udah saya rekam dianya tadi. Dia pertanggungjawabkan itu kan. Nih banyak. Kulang. Kristen mempersembahkan darah Yesus. Yesus adalah manusia. Rekam ya. Yesus adalah manusia. Darahnya adalah darah manusia. Tuhan Hasem dan Allah tidak pernah minta darah manusia. Yang minta darah manusia hanya dewa Molok. Jadi Kristen mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Titik, rekam, tempel di dinding rumahmu supaya kau dengar terus menerus. Sampaikan kepada anak keturunanmu sampai keturunanmu yang ketujuh. Zulkifli mengatakan Kristen mempersembahkan darah Yesus kepada dewa Molok. Titik. Nah, itu aja itu yang saya ambil. Kalau Ya, kalau penjelasan- buat PT, sebarkan, share kemana-mana, biar yang berakal sehat bisa mualaf. Lanjut.
Belum tentu juga, karena itu kan pepesan kosong itu. Itu kan kau nggak pakai asumsi doang. Datanya mana? Kan gitu kan? Datanya mana? Dinda Alif minta tolong Mazmur 106, Dek. Tolong dibacakan dari data nomor 36 sampai data 40 coba. Mazmur 106. Berasumsi bulan terbelah. Ya kan, belah 2 sampai sekarang pun bulan cuma 1 doang. Kita juga bisa berasumsi. Nomor 35 sampai 40 dibacakan ya. Jadi nggak perlu kita berasumsi yang liar gitu. Apalagi segmen-segmen yang menyesatkan itu nggak boleh itu. Tuhan kita, kau baca Alkitab. Tak Allahmu dengan kami orang ini bahaya deh. Nomor berapa Gunana? 30. 35 sampai 40, Dek. Jangan cuma ini si Kipli offside biasanya. Kita bro. Dia bisa membuktikan itu dari mana ayatnya yang dilihat itu aja. Oke, saya bantu baca ya. Saya bantu baca. Mazmur 106 dari 35. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Ya Bang Ali, udah paham Bang Ali. Darah anak laki-laki dan anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan. Ya. Iya. Gini. Kipli, kemarin tuh bener nggak kau ngomongin bahwasannya yang aku cuman ini aja, cuman bahwasannya nggak mau menghujat bagaimana? Saya nggak pernah mau menghujat kalian ya. Bener nggak kemarin kau bilang itu katanya Allah itu bahasanya datang dari dalam bentuk rupanya Nabi Muhammad? Bener nggak kayak gitu? Gimana? Atau cuma hoax doang itu? Coba kau jelaskan dulu. Ini aku bawa fitnah dari mana itu? Gimana ini tanggapannya? Ada Fitnah dari mana itu, Bung? yang aku dengar juga yang kira-kira gitu kan gitu. Bener nggak itu? Makanya aku tanya sama kamu. Enggak, aku gitu loh. juga nonton. Bang Juma bilang, Ada yang dibilang dia gitu ya? wujud Allah itu ada di dalam diri bahaya kau di Muhammad. rumah ini. Aku dengar itu videonya. Begitu tuh. Itu kayak mana pula Bang Juma? Terangkan dulu. Yang rekam dah itu. Tampilkan di sini dong. Tampilkan di sini dong. Di share audionya mana? Kalau saya pernah mengatakan itu tampilkan di sini. Kalau ada Bang Juma mengatakan bagaimana? Ada. Bang Juma masuk adven? Kalau ada nanti kirim ke siapa Bang Juma? Bawa Abang Juma. Silakan tunjukkan. Ya, kalau ada nanti dipinang kau dengan bismillah. Lanjut. Carikan Juma menghujat ini Juma ini berarti. Mana dulu, jangan fitnah. Kalau tidak ada namanya fitnah. Kalau tidak ada namanya fitnah. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Aku cuma nanya doang. Aku masih simpan itu loh. Coba kau jelaskan dulu itu. Di Facebookku ada, aku simpan itu di Facebookku. Di Facebookku aku simpan itu video Bang Juma. Ada suaranya atau tidak? Itu video. Kalau video Ya, coba tunjukkanlah. didengar suaranya. Coba. Nantilah aku matikan, ku kirim ke apa Bang Juma ya. Wah bahaya ini. Kenapa Bang Juma ngomong gitu Bang Juma? Wujud Allah ada di dalam Muhammad gitu Bang Juma bilang. Bang Juma lebih parah lagi lah kalau gitu. Sedangkan Muhammad aja nggak datang celak untuk membantu perbuatan orang. Dalil. Saya bukan penganut pagan. Coba dalilnya mana? Buktinya mana? Aku harus kumatikan handphoneku. Baru ku cari-cari di Facebook lah. Ketawanya. Wah bahaya ini. Kalau benar aku sih nggak tahu ya. Cuma dengar-dengar doang sih Bang Kipli. Lakuin sampai benar nih bahaya ini gitu. Kok sama-samain gitu. Iya sebenarnya Bang Juma loh yang menyesat. Masa Bang Juma bilang wujud Allah ada di dalam diri Muhammad. Bang Juma yang penyesat, bukan kami. Berani ya kalian narasi tanpa berani kalian ini memfitnah orangnya ada di sini. Kalau ada nanti ke mana Bang Juma? Iya, nanti bawa baru Anda katakan. Berapa Bang Juma transfer ke rekeningku? Saya kasih berapa uang saya yang ada di saldo sekarang? 300 juta. 300 Berapa? Ya ini ada 6 orang yang 100 juta.
aku transfer. Ya. Betul, Ya. Bang. Iya betul ya. Dan dengar ya. Bang Mek ikutan ya. Kalau tidak ada gimana? Kalau tidak ada gimana? Bang, 500 Bang. Aku salah Bang Juma. Kalau sebaliknya, kalau tidak ada gimana? 500 Bang. Apa? Oh saya kalau tidak ada karena sudah difitnah ini. Kalau Apa? nggak ada, Ayo. berarti aku salah kan gitu. Tapi Enggak berani. Bang Kifli. kalau taruhan uang, Aduh. nggak ada. Uangku nggak ada Bang Juma kalau bertaruh, nggak ada. Tuh, nggak boleh bertaruh katanya Bang Kifli. Ya udah, nggak usah uang, nggak usah uang, nggak usah duit. Cukup aku aja Jadi yang apa? duit. Nanti ku jual lapangan karebosi. Oh, nggak apa-apa lah. Oh, lanjut. Betul ya Bang Juma. Kalau aku nggak ikut-ikutan ya, aku cuma menanyakan aja ya. Jadi teman-teman, ya saatnya kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Bang Suma tadi, teman kita itu betul atau salah. Kita renungkan, jangan ndak sunat hati, jangan tegar tengkuk. Dipikirkan yang disampaikan Bang Suma ini salah atau tidak. Kalau salah, berarti Bang Suma itu harus banyak belajar. Tapi kalau benar, konsekuensinya kalian harus menjadi orang yang benar, tinggalkan ajaran yang sesat, kan gitu. Gini sih itu Bang Kifli. Oke, Kalau lanjut. Kalau untuk ke sana itu namanya hidayah segala macam itu nggak ada yang tahu. Kapan dosa kita nggak ada yang tahu ya. Jadi maksud saya sih begini sih. Kalau saya sih gini, lebih cenderung begini sih Bang Kifli kalau bisa ya. Jadi kalau kita sih coba ajarkan itu yang benar-benar yang masalah kebaikan lah masalah ini. Jadi nggak, maksud saya begini, pekerjaan yang paling mudah di dunia ini adalah mencari-cari kesalahan orang lain itu nggak perlu sekolah tinggi. Ini kok jadi curhat sih ini. Malah Tapi jadi gimana mengajarkan kembali ke kebaikan sini. itu? menurut Jadi saya yang jadi Majmur curhat tadi nggak juga ya. ditanggapi nih, Majmur tadi. Tampilkan Gimana? ayat Mazmur tadi. Tampilkan ayat Mazmur tadi. Yang Majmur tadi nggak ditanggapi. Yang saya baca. Nggak, jadi gini, maksud aku begini Bang Cuman mau Kifli. curhat rupanya. Kipas angin. Maksud saya begini, kalau kita hanya nyari kesalahan orang lain atau mungkin ini dari keburukan dari yang lain, Diturunin itu aja Bang jangan Nandar, terlalu mudah, diturunin Kifli. aja. Kalau mau curhat nanti aja, jangan di sini. Ya sudahlah, saya turun aja nggak apa-apa. Saya udah Iya, malas iya, kalau iya. dekat sama Kifli, capek. Iya, kalau malas mendingan nggak usah. Masuk aja grup aku. Jadi saya begitu. Jadi nggak ada bukti ya, nggak ada bukti ya. Apa itu? Memfitnah Yang aja. Yang tadi itu nggak tahu, aku coba tanya. Iya, mana bukti? Mana? Oh katanya. Berarti Katanya. fitnah itu namanya kipas angin. Cendel. Ada loh, aku simpan di Facebookku, aku simpan dulu ya. di grup WA, Ada lo. kirim sama Ya kawan-kawan. udah, silakan tampilkan. Kalau Nanti tidak aku- ditampilkan itu jadinya fitnah. Aku nggak pandai membuat kesini, nggak tahu aku. Sama yang lain semua, abang-abang semua, saya pamit dulu ya. Makasih ya. Silakan. Yo, renungkan yang saya katakan ya, Bung. Renungkan ya baik-baik ya, dipikirkan ya. Santai, makasih ya. Thank you semuanya. Selalu santai. Oke.